Shalom saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pada pelajaran yang terakhir di kuartal pertama dari 2023 ini, kita akan melihat upah kesetiaan. Apa yang Tuhan janjikan kepada para penata layan yang setia, dan apakah itu pasti akan didapatkan oleh mereka yang setia tersebut. Kita akan sama-sama membahasnya bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purbah, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Pak Pendeta, apa kabarnya? Semoga baik. Shalom, kabar baik, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Seperti biasa di awal kita akan melihat beberapa nama baru, dan kali ini bukan hanya beberapa, ada banyak kalau bisa saya katakan ya. Saya akan sebutkan satu persatu, nanti minta tolong Pendeta Rudi Anjaya Purba untuk menyambut para pemirsa kita yang setia ini. Ada Bapak Joh Ruhupati, Lisma Sitorus, Darto Sumpeno di Purwokerto, Robert Rawan, Karyati Derik di Banjarnegara, Wedi Ratak, Jemaat Pionir Sario Manado, James Uyan, Razi Ataupah, dan juga Erni Tauran. Sepertinya kali ini muncul nama-nama dari Pulau Jawa. Apa sambutan Pendeta Purba kepada mereka? Salam sejahtera bagi pemirsa yang baru menyaksikan siaran dalam diskusi Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Barat ini. Senang bertemu. Kiranya melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kita semakin diberkati. Terima kasih. Amin. Itu merupakan kesaksian dari mereka juga, karena kalau lihat di kolom komen, banyak yang mengatakan mereka merasa terberkati dan juga pelajarannya bisa dimengerti dan menguatkan iman. Terima kasih puji Tuhan untuk kesempatan ini. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, ada satu komen menarik dari Ibu Lea Lawas di Gereja Pekan Keningau, Sabah. Beliau mengatakan, terima kasih tim diskusi Sekolah Sabat, senang sekali mengikuti channel ini. Untuk pelajaran minggu ini, saya tidak sabar mengikutinya. Pada petang Sabat dan hari Ahad, saya sudah cari tetapi tidak ketemu karena baru muncul hari Selasa. Apa pendapat pendeta untuk antusias dari Ibu Lea Lawas? Baik Ibu Lea Lawas, terima kasih. Ya, memang kita rencanakan munculnya antara Selasa sampai hari Kamis. Namun demikian, bila mana ada pendapat demikian, tolong doakan kami supaya kami bisa melaksanakan lebih awal. Karena semua yang hadir ini adalah para hamba Tuhan, kadang-kadang waktu mereka agak ketat, namun tidak ada alasan untuk itu. Selama untuk pekerjaan Tuhan, kita akan usahakan. Terima kasih Ibu Lawas dari Malaysia. Kita akan usahakan yang terbaik. Terima kasih. Dan para pemirsa sekalian, jika punya saran hari apa yang terbaik untuk mulai belajar Sekolah Sabat, boleh diberitahukan kepada kami untuk dipertimbangkan bersama. Terima kasih, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-12 dengan judul Upah Kesetiaan ini, terdapat di dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Untuk doa buka, saya minta kesediaan Pendeta Purba. Tolong doakan kami yang akan belajar Alkitab. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Pengasih dan Maha Penyayang. Pada saat ini kami bersyukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Kembali kami bertemu di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12, upah kesetiaan. Tuhan memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga terberkati melalui pelajaran ini, dan kami mendapatkan berkat-berkat yang indah. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga yang menjadi partisipan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Dan para pemirsa, mari kita berdiskusi bersama, karena di akhir nanti kita akan menjawab 3 pertanyaan yang telah masuk. Dan sambil berdiskusi, boleh juga dituliskan di kolom komen apa yang sudah menjadi berkat atau kesan spesial selama membahas mengenai penata layanan selama kuartal ini. Silahkan ditulis komennya, nanti saya akan bacakan di pelajaran yang berikutnya. Kita langsung masuk ke hari Minggu dengan judul yang mirip-mirip dengan judul besarnya, yaitu upah untuk kesetiaan. Sepertinya kita langsung straight to the point aja. Pendeta Purba, apa yang menjadi upah yang telah dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 dan juga Matius 25 ya, yang merupakan bacaan utama kita. Apa upah dari penata layan yang setia? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Upah kesetiaan.
Tapi sebelum sampaikan upah kesetiaan, apa itu sebenarnya kesetiaan? Ya, kesetiaan atau faithfulness. Ini kalau kita pahami secara umum, ini adalah pengabdian atau kepatuhan. Boleh kepada satu bangsa, atau falsafah, atau negara, atau kelompok, atau seseorang. Tapi kita di sini belajar mengenai upah kesetiaan kepada Tuhan. Ya, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah, ya. Dan bukan hanya berkat yang berlimpah, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi tidak rugi kita kalau kita setia kepada Tuhan. Malah berkat akan semakin berlimpah kalau kita setia kepada Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi banyak ya berkatnya dan upahnya itu, dan terutama yang paling kita tunggu-tunggu adalah untuk berada bersama dengan Tuhan Yesus kita yang sudah kita layani selama di dunia ini. Ada pertanyaan menarik di bagian bawah dari pelajaran hari Minggu Pendeta Sony Situmorang, karena orang-orang berpikir apa bedanya kalau saya bekerja untuk upah, padahal saya tahu keselamatan itu bukan karena hasil kerja saya gitu kan ya, tapi karena adanya kasih karunia dari Tuhan yang telah memberi dan juga memberikan harta yang kita miliki di dunia ini. Jadi bagaimana kita mengerti perbedaan ini? Iya, saya menunggu upah kesetiaan tersebut, tapi upah itu saya dapatkan bukan karena hasil kerja saya. Silakan Pendeta Sony. Upah kesetiaan hasil kerja atau itu datang dari Tuhan. Ada perbedaan yang signifikan ya hari judul sama hari Minggu. Kalau judulnya itu Reward of Faithfulness ya. Sedangkan judul hari Minggu itu Reward for Faithfulness ya. Ada perbedaan of dan for. Jadi apa perbedaannya? Enggak, saya hanya katakan memang kasih karunia itu sudah diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Pastor Purba katakan tadi, kata setia di sini mengarah kepada kata faithful, bukan kepada kata loyal. Walaupun artinya dua-dua. Tapi ketika kita berbicara mengenai faithfulness gitu, itu mengarah kepada apa? Kesetiaan kepada Tuhan kita. Kalau kita bicara loyal, itu ke perusahaan, loyalty kepada siapa. Namun di atas semuanya, bagaimana dengan effort yang kita buat? Kenapa Tuhan singgung mengenai upah? Kalau kita refer ke Matius pasal 25, maka itu berbicara mengenai perpuluhan talenta ya. Kalau para pemirsa lihat, itu berbicara mengenai perpuluhan talenta. Dan kalau Anda baca ayat 14 mulai, maka ada kalimat yang menarik di situ. Dikatakan apa? Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau pergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saya tidak akan berpanjang, supaya para pemirsa nanti akan boleh baca di rumah. Ingat, sehubungan dengan judul kita saat ini, kita adalah steward, penata layan. The person who are trusting by God to manage his own seorang yang dipercayakan Tuhan untuk untuk memanage. Lalu bagaimana dengan itu? Nah, benar, itu suatu pertanyaan yang bagus, Ivy. Dan untuk melengkapinya, coba Ivy baca paragraf keempat. Akan tetapi, dihargai oleh karena kesetiaan tidaklah sama dengan keselamatan oleh perbuatan. Siapakah di antara kita atau di antara tokoh-tokoh kitab suci ini telah cukup melakukan perbuatan baik yang memberikan kepada mereka jasa di hadapan Allah? Tak seorang pun tentu saja. Itulah poin secara keseluruhan dari salib. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri oleh perbuatan, Yesus tidak pernah pergi ke salib. Gantinya haruslah oleh kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sebaliknya, upah dari kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita. Singkatnya, Yesus pernah mengatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika saya, Ivy, Pastor Purba menerima kasih karunia tersebut, maka tak ada paksaan. Kita akan melakukan apa yang dia perintahkan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan melihat hal tersebut. Kalimat upah di sana itu lebih mengarah kepada reward atau hadiah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang setia. Jadi sekali saya katakan, memang kita harus bekerja keras, karena Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk bekerja keras.
Dan Tuhan mau kita bekerja, bukan hanya diam. Karena seperti tema pekan doa minggu ini, love is a verb, ya. Jadi cinta kasih itu harus didemonstrasikan, dipraktekkan. Itu dari saya. Terima kasih, Evi. Terima kasih. Para pemirsa itu sudah memulai pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi silakan didiskusikan di UKSS masing-masing bagaimana kita menyelaraskan dua konsep yang sudah disinggung tadi. Kita langsung ke pelajaran hari Senin sekarang dengan judul kehidupan kekal. Inilah salah satu bentuk upah kesetiaan yang sudah tadi disinggung. Dan dalam pilihan kehidupan kekal hanya dua opsi saja gitu. Kalau tidak hidup kekal, maka kematian gitu ya. Bagaimana Pendeta Rudi Anjaya Purba menambahi tentang upah ini, kehidupan kekal? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa. Penekanannya pelajaran kita di sini adalah upah kesetiaan. Kalau di dunia ini tidak menjamin kalau kita setia kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita ini mulus. Ya, semua lancar, keuangan lancar, sehat semua, tidak ada masalah yang kita hadapi. Itulah yang mau Tuhan sampaikan, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, upah yang kita terima itu bukan di dunia ini saja yang sementara, tapi kehidupan yang kekal. Dan itu pun ditawarkan kepada manusia. Ada pilihan, mau menerima kehidupan kekal itu atau tidak. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tawarkan kehidupan yang kekal. Karena dalam Roma 6 ayat 23 juga upah dosa adalah maut, kematian. Tapi karunia Allah adalah hidup kekal. Jadi para pemirsa, kita mau pilih mana? Hidup di dalam dosa atau setia menuruti perintah Allah. Nah, jadi ketika ditawarkan kepada kita kehidupan yang kekal, inilah satu pengharapan, inilah satu kerinduan kita. Jadi para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membayang-bayangkan, merenungkan upah yang diberikan Tuhan itu kehidupan yang kekal, maka kita akan semakin bersemangat, ya, semakin mengasihi Tuhan, dan kita juga apa? Kita juga selalu berpengharapan kepada Tuhan, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi itu pun pilihan kepada kita masing-masing, diberikan kepada kita hak memilih. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Sekarang pertanyaannya, apakah ini pasti gitu, Pendeta Sony Situmorang? Makanya pertanyaan di bawah hari Senin dikatakan, kalau mau tahu kepastian dari kehidupan kekal ini, alias kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, gitu kan ya, kita harus melihat kedatangannya yang pertama, karena ada hubungannya, dan dari situ kita akan mendapatkan kepastiannya. Boleh Pendeta jelaskan hubungan kedatangan yang kedua atau kehidupan kekal dengan kedatangan yang pertama? Baik, terima kasih, Ivy. Ingat para pemirsa, di bawah dikatakan kedatangan Kristus yang pertama adalah jaminan kedatangan yang kedua kali. Kenapa? Di paragraf ke-3 dan 4 disinggung mengenai kalimat Yesus sebelum dia before he ascended to heaven, sebelum dia naik ke surga. Ke surga, dia punya janji apa? Aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Nah, sekarang kepastiannya bagaimana? Masuk ke paragraf 1. Ada menarik di situ apa? Ingat, kehidupan kekal itu tidak berlaku bagi orang yang bagaimana di paragraf 1, para pemirsa. Itu paragraf 1 baris keempat. Tidak ada jalan tengah, oke? Tidak ada orang yang berdiri pada dua sisi. Kenapa saya katakan begitu? Dalam kehidupan sekularis sekarang ini banyak orang yang berdiri pada dua sisi. Dia mau surga, dia mau juga neraka. Oke? Nggak, yang saya maksud begini. Jadi, apa ya istilahnya orang bilang itu bunglon. Karakter bunglon. Jadi dia tidak tetap pada satu sisi. Nah, ini bahaya. Ingat di Matius pasal 25 ya. 25 sebelum perumpamaan mengenai talenta, di atasnya itu mengenai 5 anak darah, 10 anak darah. Itu berhubungan. Lalu bagaimana hubungan antara kedatangan yang pertama dan kedua? Kedatangan pertama sudah sangat jelas merupakan kepastian daripada kedatangan yang kedua. Untuk lebih jelas, mungkin Ivy akan baca paragraf kedua, paragraf ke-1, 2, 3, paragraf 4 dan 5 Ivy. Boleh Ivy, biar lebih banyak waktunya. Oke.
Pada hari-hari terakhir pelayanannya di bumi, Yesus memberikan kata-kata pengharapan dan keberanian yang ajaib ini kepada murid-muridnya. Kata-kata ini akan mengangkat semangat mereka pada saat putus asa dan pencobaan. Kata-kata itu harus mengerjakan hal yang sama untuk kita. Yesus turun dari surga, kembali ke surga, dan telah berjanji kepada kita, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, agar kamu bisa bersamaku di sana." Dan mungkin lebih dari perkara yang lain, kematian Kristus di atas kayu salib pada waktu kedatangannya yang pertama adalah kepastian terbesar akan kedatangannya yang kedua kali, karena tanpa kedatangan kedua, apakah artinya yang pertama baginya? Sebagaimana pastinya bagi kita bahwa Yesus telah mati untuk kita di atas kayu salib, begitu juga pastinya seperti yang Dia janjikan. "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, sudah jelas sekali. Jadi salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan upah atau menjanjikan upah supaya kita termotivasi untuk setia, untuk berpengharapan, tidak putus asa, karena Dia tahu hidup di dunia ini pasti akan sulit seperti yang Pendeta Purba tadi katakan. Kita lanjut lagi ke hari Selasa, sekarang judulnya Yerusalem Baru. Ini masih seperti dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya sama ya Pendeta Purba ya, kehidupan kekal dan juga Yerusalem Baru. Dan di sini kita mau diperlihatkan akan gambaran dari Yohanes yang pernah diberikan penglihatan mengenai Yerusalem Baru itu. Apa maknanya gitu ya, kita mengetahui gambaran mengenai surga dalam hal upah kesetiaan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa. Yerusalem Baru. Apa ini Yerusalem Baru? Adalah ibu kota Allah, ibu kota kerajaan Allah ya, atau kota Allah. Jadi ini adalah satu mahakarya luar biasa ya, mahakarya Tuhan, bangunan yang luar biasa. Ini diberikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi Yerusalem Baru itu menjadi rumah anak-anak Allah yang setia, yang selalu menuruti perintah Allah. Jadi selama milenium kita berada di sana, di dunia baru di mana kita hidup kekal selama-lamanya. Yerusalem Baru ada kota Allah. Jadi Yerusalem Baru ini akan turun dari sorga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau di dunia ini, kota-kota yang terindah di dunia ini, tetap kota yang tinggal di dunia yang berdosa. Tapi Yerusalem Baru ini adalah milik mereka yang setia kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat ada di sana. Apa yang tidak pernah kita bayangkan ada di sana, disediakan Tuhan bagi mereka yang setia menuruti perintah-perintah Allah. Jadi luar biasa. Apa yang ditawarkan, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak ada apa-apanya dengan kemegahan atau harta duniawi ini. Jadi rugi sekali kita kalau kita tidak memasuki kota Allah, tinggal di dunia baru dan Yerusalem Baru nantinya. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta untuk ajakannya. Jadi saya juga mau mengajak pemirsa untuk membaca dan merenungkan Wahyu 21 supaya kita bisa membayangkan upah yang Tuhan akan berikan kepada kita suatu saat nanti. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Pendeta Sony Situmorang dikatakan, ayolah kita pikir sekarang dulu gitu ya. Pilihan-pilihan apakah yang kita buat sekarang meskipun kecil yang akan menolong kita menetapkan di mana kita akan menghabiskan masa kekekalan itu. Bagaimana Pendeta responnya? Silakan. Di mana kita akan menghabiskan masa kekekalan itu? Pilihan-pilihan apa ya yang di dunia ini? Benar. Jadi saya berpikir begini, benar. Kalimat pertama pertanyaan hari Jumat itu tidak ada keraguan bahwa kekekalan itu menanti kita, itu benar. Makanya para pemirsa tolong baca Wahyu 21 di perjalanan hari Selasa, apakah perkara yang dijanjikannya kepada kita. Itu seperti suatu wacana yang sangat indah yang kita bisa dapatkan, dimulai dengan kalimat langit baru dan bumi yang baru dan Yerusalem baru, dan diakhiri dengan kata kitab kehidupan anak domba. Nah, ketika kata pilihan-pilihan kita buat sekarang meskipun kecil, satu kata untuk pilihan kita buat adalah judul pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk tetap untuk faithful kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Kenapa?
Saya mau katakan kepada saudara bahwa dunia ini penuh dengan apa saya katakannya, penuh dengan dosa, sehingga kita mau tidak mau akan masuk ke sana. Namun yang paling luar biasa ketika kita memulai mikirkan perkara-perkara kecil yang akan menolong kita, maka itu akan menjadi perkara yang besar pada suatu saat nanti, sama seperti pelajaran hari Minggu mengenai talenta, itu pun akan kita rasakan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa melakukan itu? Saya percaya dan saya yakini ketika saudara baca Wahyu pasal 21, maka saudara akan boleh merasakan itu. Namun ketika Anda mau menghabiskan masa kekalahan tersebut, maka Anda harus melewati hal ini. Yaitu apa? Yaitu Wahyu 21 ayat ke-8. Ya. 21 ayat ke-8 mungkin Afi bisa baca. Inilah hal yang Anda jangan lakukan jika Anda mau melewati atau menikmati atau menghabiskan masa kekalahan tersebut di surga yang baka. Kenapa? Karena ini merupakan satu hal yang dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus, dan orang ini tidak akan sampai di sana. Boleh dibaca, Ivy? Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, pertanyaan saya, ketika pertanyaan yang Afi katakan, pilihan-pilihan apakah yang kita buat sekarang meskipun kecil akan menolong kita menetapkan di mana kita akan melakukan kalian tersebut, pilihan yang selaras dengan perintah Tuhan, be faithful in Him, dan yang paling penting beriman kepadanya dan jangan lakukan yang tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, silakan dilanjutkan kembali diskusinya di UKSS masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, meskipun kecil, yang akan memastikan nasib kita pada akhirnya, begitu ya. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul perhitungan akhir. Apa yang dihitung? Ini kita mulai masuk kepada perumpamaan tentang talenta tadi ya, di Matius 25 ayat 19. Perhitungan seperti apa yang dimaksud pendeta ketika Yesus menyambut para penata layani yang setia? Silakan Pendeta Purba. Baik, terima kasih. Perhitungan akhir. Semua yang ada dalam hidup kita ini adalah karunia Tuhan. Ya, berkatkah atau keselamatan, termasuk juga talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan talenta kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang bisa hebat dia berkhotbah, mengajar, menyanyi, dan lain-lain. Jadi banyak talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Baik, ketika kita setia menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kalau kita gunakan juga itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekabaran Injil, ya, untuk membagikan pengharapan kebenaran kepada orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tapi ada orang diberikan Tuhan kepadanya karunia-karunia itu, dia tidak pergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan apa? Memberikan kepada kita upah kalau kita benar-benar menggunakan talenta kita dengan setia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dalam Matius pasal 25 di sini berbicara tentang kondisi di mana gereja yang telah dipercayakan Tuhan karunia-karunia itu, kita harus apa? Gunakan talenta itu, apa yang telah dipercayakan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dalam perumpamaan Matius ini Tuhan akan tuntut, ya. Artinya apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai penata layanan bukan hanya waktu, talenta atau uang, kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semuanya dipertanggungjawabkan ya Pendeta dalam bentuknya yang berbeda-beda. Menarik sekali. Di akhir dari Matius 25, Pendeta Sony Situmorang ayat 23 dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah ini hadiah terakhirnya. Apa tapi artinya itu Pendeta? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik, terima kasih Ivy, Pastor Purba.
masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pertama tadi sudah dibuka bagaimana kita merupakan representatif dari hamba-hamba tersebut yang diberikan talenta. Itu makanya pertanyaan sebelum ini katakan tadi hal kecil apa. Nah, itu fokus kepada hamba yang diberikan satu talenta. Artinya Tuhan mempercayakan kepada kita hal kecil, makanya di sebuah ayat dikatakan apa? Jika kamu setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Lalu dalam Matius pasal 25 ada satu kalimat yang luar biasa. Ayat 20 berapa tadi? 23 ya. 23 bagian akhir dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika para pemirsa baca ini, maka pemirsa harus baca Matius 25 secara keseluruhan. Ada kalimat di sana dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Fokus kepada kata baik dan setia, yaitu just and faithful, ya, faithful, good, just and faithful, something like that, ya. Artinya karena engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara. Jadi kebahagiaan tuannya itu adalah ketika dia melihat hambanya melakukan pekerjaan atau perintah yang dia lakukan, yang dia sampaikan. Itu sebabnya Tuhan atau Yesus memberikan apa? Sebelum diangkat ke surga, saya mau katakan, ini mungkin di luar kalimat ini, tapi saya mau katakan inilah implementasi dari talenta-talenta kita itu, yaitu the Great Commission, amanat agung. Oke? Go, baptize, kemudian teaching, ya. Pergilah, kabarkan di seluruh dunia, baptis mereka, dan ajar mereka melakukan hal yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan untuk menjawab itu, tulisan pena inspirasi dalam Testimonies for the Church di 1/197 telah mengatakan demikian. Mungkin Ivy baca mulai dari paragraf kedua bagian B, yaitu Ellen G. White menyatakan. Ya. Ellen G. White juga menyatakan, ditunjukkan kepadaku bahwa perumpamaan tentang talenta-talenta belum dimengerti sepenuhnya. Pelajaran penting ini diberikan kepada murid-murid untuk keuntungan kehidupan orang-orang Kristen pada hari-hari terakhir. Dan talenta-talenta ini tidak semata-mata mewakili kesanggupan untuk berkhotbah dan mengajar dari firman Allah. Perumpamaan itu maksud saya berlaku pada sarana duniawi di mana Allah telah percayakan kepada mereka. Ingat kata sarana duniawi, oke? Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang pintar berkhotbah, pintar mengajar, pintar buat, tapi apa saja yang Anda bisa lakukan di dunia ini untuk kemuliaan nama Yesus, untuk memuji muliakan Dia. Ingat, sama seperti 1 Korintus 10:31 apa dikatakan? Jika kamu makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan, do it for the sake of the glory of Tuhan. Lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, apa jawabannya? Di perhitungan terakhir ini, masing-masing kita akan dibawa ke pengadilan tersebut dan Tuhan akan menilai sampai sejauh mana perintah yang telah kita lakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pemirsa, bagaimana kira-kira kalau Tuhan audit pada akhirnya? Apakah kita akan lolos begitu ya? Mari kita sama-sama pertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan. Lanjut ke hari Kamis. Oh ya, silakan pendeta. Saya lupa tadi. Enggak, saya mau singgung perhitungan terakhir ini, itu Yesus ingat ya? Ya. Yesus itu kepala dari gereja. Ya, tadi karena kan disinggung mengenai kita, oke? Kita Yesus kepala dari gereja, kemudian kita adalah gereja tersebut atau eklesia, kita adalah badannya, dan karena ini bicara mengenai talenta, ada kata masuk dan turut ke bagian Tuhanmu, artinya suatu tubuh yang sehat bisa dikatakan sehat kalau semua alat-alat di tubuh ini yang organ-organ tubuh itu berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam gereja, itu orang-orang yang paling keluar. Hambanya akan senang, Tuannya akan senang kalau semua organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik seperti yang dia katakan itu. Terima kasih. Terima kasih, sudah sangat melengkapi. Terakhir, kita lanjut ke hari Kamis. Kita akan melihat bagaimana Paulus merasa disemangati ketika dia selalu membayangkan upah kesetiaan tersebut. Judulnya, Mata yang Tertuju pada Upah. Apa yang bisa kita pelajari dari Paulus, Pendeta Purba, supaya kita juga tetap semangat sampai pada akhirnya? Baik, Paulus. Ya. Dia adalah rasul yang mengalami penderitaan yang sangat berat. Mungkin kita tidak bisa mengalami seperti Paulus. Apa yang dialami oleh Paulus, dia menderita, dipukuli,
dilempari dengan batu, dipenjara, kapal tenggelam, lapar, dingin, dan masih banyak lagi yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus memiliki pengharapan. Dia memiliki mata rohani, iman yang tertuju kepada upah. Di balik semua penderitaan yang dia alami, ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada mereka yang setia. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat ya tertuju kepada upah, maka penderitaan atau kesusahan pergumulan yang kita alami itu memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita apa? Lebih sungguh-sungguh lagi untuk meraih itu. Jadi Paulus merasakan dan dia percaya upah kesetiaan itu, sehingga dia menjaga dirinya agar tetap bersemangat, ya, walaupun dalam penderitaannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita juga mengalami pergumulan atau penderitaan. Kadang-kadang kita ragu akan kuasa Tuhan. Kadang-kadang diuji kesetiaan kita. Kadang-kadang kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada upah, berkat, atau hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan, dan upah itu pun bukan oleh karena perbuatan usaha kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Maka kita selalu bersemangat dalam hidup ini. Bersemangat dalam berdoa, bersemangat dalam melayani Tuhan, bersemangat dalam mempelajari firman Tuhan, bersemangat dalam beribadah. Ya, walaupun banyak pergumulan yang dihadapi. Jadi kelihatan apakah kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bersemangat dalam hidup ini untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta. Salah satu buktinya bahwa Paulus sangat tertuju kepada upah kesetiaan di atas, tidak pada yang di dunia ini. Saya mau bacakan 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, dari ayat tersebut saya mau sambungkan ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Sony. Dikatakan, mengapa belajar menjadi puas dengan apa yang kita miliki sekarang, itu bukan berarti kita tidak dapat mencari posisi keuangan kita yang lebih baik. Nah, selama ini kita pikir dua konsep tersebut bertentangan, tetapi sebenarnya bisa bersambung gitu ya. Boleh tolong bantu menjelaskan konsep ini? Baik, terima kasih. Para pemirsa, ketika kita bicara puas, maka itu bergantung kepada individu masing-masing. Namun dalam konsep Allah, seperti di ayat sudah bacakan, asal ada makanan bagiku cukup, itu merupakan kepuasan tersendiri. Nah, karena yang kita bahas adalah mengenai talenta, kemudian zaman akhir, maka sangat benar statement ini, yaitu menjadi puas dengan apa yang kita miliki sekarang, bukan berarti kita melupakan posisi atau satu hal yang prestasi. Saya katakan prestasi ya, karena the more lebih besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka lebih baik kita dapatkan. Saya bandingkan dengan perumpamaan 1 talenta sama yang 5 talenta. Coba saudara bandingkan ya. Artinya ketika dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaan tersebut, maka Tuhan berkati dia. Jadi benar, ide itu tidak harus bertentangan, selaras. Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada upah. Upah dalam konteks di sini, karena kadang-kadang begini Ivy, Pastor Purba, upah ini kadang-kadang disalah mengerti oleh orang. Ketika saya di sebuah perusahaan, entah bos saya baik sama saya atau tidak, tiap bulan saya dapat upah. Namun dalam konsep pelajaran ini, upah kesetiaan artinya ketika Anda melakukan apa yang Tuhanmu atau Allahmu lakukan, maka engkau akan mendapatkan upahnya. Dan Rasul Paulus sudah mengatakan tersebut. Jadi sekali lagi, konsep puas di sini harus kita lihat dari sisi rohani yang mengajak kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Mungkin Ivy baca pelajaran paragraf terakhir hari Kamis mengenai Paulus, kenapa dia bisa berkata demikian. Silakan. Mendekati akhir kehidupannya, Paulus dapat berkata, mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya kita semua melalui kasih karunia Allah dapat mengatakan hal yang sama dan dengan kepastian yang sama. Perhatikan kata Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandinganku, kemudian apa? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Itulah kepuasan tersebut. Jadi saya mau mengatakan ide-ide tadi tidak bertentangan. Artinya Rasul Paulus memberikan kepada kita kalimat yang berikutnya. Bukan hanya kepada aku, tapi kepada siapa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekarang saya mau bertanya kepada para pemirsa, prioritas utama dalam kehidupan kita itu apa? To earn a lot of money atau to earn the everlasting life? Wah, mau cari uang sebanyak-banyaknya atau mendapatkan kehidupan yang kekal? Namun pelajaran kita ini sangat-sangat menekankan ketika Anda mencari kerajaan surga terlebih dahulu, maka semuanya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Saya mau katakan ini pertanyaan yang bagus, ini bagus dalam arti kamu bisa menjadi yang terdepan bagi Tuhan dalam arti kesetiaan, faithfulness, dan juga terdepan di hadapan manusia melalui apa? Tanggung jawab yang besar yang diberikan di dunia ini, tapi semuanya engkau lakukan untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat sedikit lagi, ketika saudara ingat nama Tehano, Perdana Menteri yang seorang agama Advent yang bertugas di Papua Nugini kalau saya tidak salah. Dia mendedikasikan dirinya kepada Tuhannya bahkan ketika dia menjadi pemerintah atau perdana menteri negara tersebut sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tantangan bagi kita. Pertanyaan yang tadi nomor 3, meskipun kecil, apakah hal-hal kecil yang Anda lakukan sudah memuliakan Tuhan Anda? Dan sama seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan imanku, dan satu hal yang paling pasti, kalau saudara baca di paragraf kedua hari Kamis, maka nilai yang diletakkan oleh Paulus pada upah kesetiaan hal yang menjaga kita bersemangat untuk menderita bagi Kristus dari manapun ia berada. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, dan memang saya suka pelajaran Sekolah Sahabat ini karena pertanyaannya bukan hanya pertanyaan intelektual, tapi sebenarnya jawabannya untuk perenungan gitu ya, reflektif. Jadi jawabannya mungkin bagi setiap orang bisa berbeda-beda, tapi semoga itu akan menimbulkan semangat ataupun harapan yang sama seperti yang Paulus rasakan dulu ya, supaya kita tetap setia. Baik pemirsa, sudah akhir dari pelajaran terakhir di kuartal ini. Saya akan kembalikan kepada para narasumber untuk kesimpulannya. Kita sudah belajar 12 pelajaran Bapak Pendeta sekalian. Kira-kira apa ajakan bagi para umat Tuhan melihat kesetiaan mereka dalam segi penata layanan, khususnya dalam menunggu kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Apa signifikan dan juga ajakan yang mau dikatakan kepada para pemirsa? Boleh saya mulai dari Pendeta Soni Situmorang terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Kesimpulan bagi saya, ingat pertama, kitalah bagian dari keluarga Allah. Dan kita sudah punya perjanjian dengan Allah kita, itu di pelajaran kedua. Kemudian ketika saudara telah mempunyai perjanjian, maka persembahan, persepuluhan, bahkan menangani utang dalam kehidupan Anda, itu merupakan hal yang sangat signifikan dalam kesetiaan. Bahkan dikatakan fokusnya bagaimana kita menyimpan harta di sorga, dan menolong orang yang paling hina ini, sehingga perencanaan untuk sukses bisa kita lakukan dengan hati-hati. Dan ketamakan kita akan boleh hindarkan. Dan ingat, jangan lupa mengembalikan 1/10 dan juga persembahan, karena itu akan bantu kita pada masa-masa sulit untuk mengelolanya. Dan akhirnya kita akan mendapatkan upah kesetiaan. Semua yang saya katakan tadi merupakan judul dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir pelajaran kita. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Dan Pendeta Rudian Jayapurba sudah bersama dengan kita dari pelajaran kedua ya Pendeta. Kalau Pendeta bisa simpulkan kira-kira apa makna dari pelajaran kuartal ini bagi kita sebagai umat Tuhan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Dari apa yang telah kita pelajari sepanjang kuartal ini, semua yang kita miliki adalah karunia atau pemberian Tuhan. Dan kita dipercayakan menjadi pengelola atau penata layanan.
yang menjadi pertanyaan, apakah kita menjadi penata layanan yang setia atau tidak. Tapi ketika kita menjadi penata layanan yang setia, maka kita akan menerima upah. Upahnya bukan hanya berkat-berkat di dunia ini, tapi yang paling terutama adalah kehidupan kekal diberikan kepada kita. Dan kita menikmati berkat Tuhan itu. Dan kesetiaan adalah kewajiban kita. Dan kita harus pilih tetap setia kepada Tuhan. Karena dialah pemilik alam semesta. Dialah pencipta semua yang ada di muka bumi ini. Terima kasih, Ivy. Amin. Dan pemirsa, kami tunggu apa kesan maupun berkat spesial yang sudah kita rasakan selama kuartal ini di kolom komen. Kami akan dengan senang hati membacanya dan juga menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Baik, kita akan jawab 3 pertanyaan yang telah masuk. Semoga dapat jawaban yang singkat, padat, dan jelas dari Bapak Pendeta sekalian. Pertama, saya arahkan ke Pendeta Sony Situmorang dari akun, ini unik namanya Pendeta, Pengumpul Cuan. Katanya, ketika keadaan sulit, manakah yang harus saya dahulukan? Gaji karyawan yang sudah jatuh tempo atau mengembalikan persepuluhan tepat waktu? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sangat mirip dengan pertanyaan yang pernah ahli Taurat dan orang Farisi katakan. Kalau saudara buka Matius pasal 22, suatu ketika ada ahli Taurat orang Farisi mengatakan, manakah yang akan kubayar? Kepada Kaisar atau kepada Tuhan. Jadi kalau para pemirsa lihat di Matius 22 ada kalimat Yesus yang sangat luar biasa, dikatakan apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan para penanya sangat terkesan dengan jawaban tersebut yang digambarkan dengan takjub. Nah, ketika pengumpul cuan mengatakan ketika keadaan sulit, manakah yang harus saya dahulukan, gaji karyawan sudah jatuh tempo atau mengembalikan persepuluhan tepat waktu? Saya yakin pengumpul cuan merupakan satu pribadi yang telah diberikan Tuhan akal budi kejaksanaan. Kenapa? Ketika karyawan-karyawan bekerja, maka tentu saja ada income, oke? Dan perpuluhan merupakan 1/10 dari income tersebut. Ya, jadi manakah yang terdahulu? Saya katakan sulit apapun selama ada income, maka itu bukan dua hal yang berbeda yang harus diprioritaskan. Ingat, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dan saya anggap pengumpul cuan merupakan seorang yang beriman. Ya, beriman, dan saya percaya Anda beriman, maka sulit apapun keadaan, maka gaji karyawan harus kita apa? Harus kita berikan dengan apa? Dengan hikmat dan kerja keras kita berikan. Dan ingat, persepuluhan merupakan hal yang harus kita kembalikan. Kenapa? Saya katakan Tuhan tidak butuh uang Anda sebenarnya, tapi itu merupakan lambang atau lambang kesetiaan kita. Lambang kesetiaan kita, a sign of faithfulness kita kepadanya. Jadi sekali lagi, kalau bilang manakah, yang terbaik adalah ketika Anda memberikan mengembalikan persepuluhan dan juga membayar gaji karyawan Anda. Ketika Anda ingat persepuluhan pada saat itu, saya percaya Tuhan akan berikan jalan keluar bagi Anda. Jadi mana akan terlebih dahulu? Dua-duanya kita apa? Kita bayar. Atau mungkin Anda berpikir, cuma bisa satu, tidak bisa dua-duanya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk memanagenya. Jadi saya katakan, based on pelajaran ini, prioritaskan Tuhan yang terutama. Niscaya semuanya akan bisa diselesaikan. Baik gaji karyawan dan juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya dari pengumpul cuan. Berikutnya dari Daang BKY, Pendeta Purba dikatakan di sini, terkadang masa yang sulit akan membuat orang memilih jalan pintas. Bahkan mereka akan meninggalkan Tuhan dan memilih mamon. Ini pelajaran minggu lalu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindari mamon, Pak Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih pemirsa khususnya yang bertanya saat ini. Masa sulit ya. Disinilah dibutuhkan iman. Memang kelemahan kita sebagai manusia, ketika kita menghadapi kesulitan, kita kadang tergoda meninggalkan Tuhan dan memilih mamon. Kalau kita memilih mamon, apakah kesulitan kita itu bisa selesai? Nah itu. Kalau kita pilih Tuhan, apakah kesulitan itu bisa selesai? Pasti, karena Tuhan katakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menolong engkau dan menuntun engkau dan meneguhkan engkau dengan tangan kananku. Kebutuhan hidup kita semakin banyak dan pasti
dan sering kita menghadapi kesulitan ini, kita akan mungkin dibawa kepada satu masa di mana kita tergoda untuk memilih mammon. Mammon itu apa? Mammon itu artinya mencari keuntungan secara tidak benar, serakah, atau mengutamakan harta duniawi ini, ya, dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menghindari mammon ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua akan diberikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana menghindari mammon? Hiduplah selalu bersyukur. Ya, bersyukur apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, bagaimana menghindari mammon ini adalah hiduplah dengan apa yang ada pada kita. Ya, kita hidup dengan apa yang ada pada kita. Pasti kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Burung-burung saja di udara Tuhan berikan makan, Tuhan peliharakan. Bagaimana dengan kita manusia yang lebih berharga daripada burung-burung itu? Jadi percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah kesetiaan kita. Kita harus setia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terhindar dari mammon. Terima kasih. Amin. Untuk lebih detail lagi bisa review pelajaran minggu lalu ya, karena itu yang pendeta katakan tadi sudah jadi kesimpulan dari pelajaran minggu lalu. Pertanyaan yang terakhir saya tujukan kepada dua Bapak Pendeta sekalian dari Bapak Manalu, Washington. Ini beliau mengatakan ada pendeta-pendeta, kita tidak tahu pendeta mana ya, yang mengatakan bahwa persepuluhan itu urutan yang ketujuh. Karena urutan yang pertama adalah bagi orang tua yang katanya merupakan Tuhan yang kelihatan dalam tanda kutip. Apa tanggapan pendeta untuk statement yang seperti ini? Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong mulai? Jadi mungkin lebih bagus ada asumsi atau persepsi pendeta yang mengatakan bahwa persepuluhan adalah urutan yang ketujuh. Pertanyaan saya, dari mana kita ambil kesimpulan bahwa itu urutan ketujuh? Sedangkan Tuhan sendiri memberikan 10 hukum merupakan implementasi dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada manusia. Coba ingat, hukum pertama keempat, kasihlah Tuhan Allah dengan hatimu dan segenap budimu. Hukum kelima sampai hukum ke-10, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, perpuluhan adalah bukti bahwa saya mengasihi Tuhan saya. Dan juga itu adalah satu bukti bahwa saya mengasihi sama manusia. Jadi, ketika pertanyaan ini mengatakan demikian, apakah kita dahulukan orang tua karena orang tua Tuhan yang kelihatan? Mungkin kita akan rubah statementnya. Orang tua kita harus hormati sebagai perwujudan dari kasih Tuhan kepada Anda sendiri. Sehingga itu hormat kepada Tuhan merupakan satu keharusan ketika saudara mendahulukan Tuhan dari segalanya. Dan itulah yang akan kita lakukan. Dan persepuluhan merupakan yang pertama dan terutama, dan itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bagi saudara yang setia mengembalikan persepuluhan, Anda akan menghormati orang tua Anda dan mengasihi mereka dengan segenap hati. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Purba, ada tambahan, Pendeta? Baik, terima kasih, Ivy. Pertanyaan ini melengkapi dari jawaban yang telah disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang. Persepuluhan. Pemirsa dan khususnya Bapak Manalu Washington yang bertanya dan kita semua, perpuluhan ini letaknya bukan di materi atau uang, tapi di sini adalah pengakuan kita kepada bahwa Allah adalah pemilik alam semesta ini. Jadi bagaimana dengan menghormati orang tua? Jadi jangan kita berpikir sempit bahwa berkat itu bukan hanya ketika kita membantu orang tua, Tuhan bisa kirimkan juga orang lain untuk membantu orang tua kita. Jadi ketika kita setia mengembalikan milik Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengirimkan berkat-berkat kepada orang tua kita. Jadi kepada Tuhan, kepada orang tua ini sejalan. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi inilah yang boleh saya sampaikan. Menghormati orang tua tetap.
apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita beri, tapi jangan lupa Tuhan yang terutama. Kalau Tuhan yang terutama, maka yang lainnya Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan berikan. Tuhan Maha tahu segala keperluan kita dan keperluan orang tua kita. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dan untuk menutup ke pertemuan kita kali ini, Pendeta Sony Situmorang boleh tolong doakan para pemirsa sekalian. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat yang indah, memberkati hamba-Mu, Pendeta Purba dan juga Ivy, serta dari lemang layar, dan khususnya para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah Bapak akan boleh memberkati mereka, membantu mereka menghadapi masalah, problema, atau pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya dengan sekolah sahabat ini, maka kami akan semakin dikuatkan hari demi hari, dan kedatangan Yesus akan semakin dipersegera. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Purba dan juga Pendeta Situmorang pada episode terakhir di kuartal pertama ini. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa untuk komen dan juga interaksinya yang boleh saya bilang lebih meriah lagi daripada kuartal-kuartal berikutnya. Jadi mari kita lanjutkan ke kuartal mendatang. Kita akan membahas mengenai 3 pekabaran kosmis. Saya belum dapat bukunya, jadi saya akan tunggu-tunggu bagaimana diskusi bersama dengan pemirsa akan menjadi lebih baik dan menarik lagi tentunya untuk kepujian nama Tuhan. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua.